Manchester United memiliki peluang besar untuk merekrut Liam Delap pada bursa transfer musim panas mendatang. Delap sendiri baru bergabung dengan Ipswich kurang dari setahun lalu, namun berpotensi hengkang lebih cepat dari yang diperkirakan. Hal ini disebabkan oleh performa buruk Ipswich di musim ini, yang membuat mereka terancam degradasi dari divisi utama. Jika Ipswich benar-benar turun kasta, klausul rilis Delap secara otomatis akan turun dari 40 juta menjadi 30 juta pounds, sesuai dengan kesepakatan yang telah disertakan dalam kontraknya. Penurunan harga ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Manchester United, yang kini semakin leluasa untuk mendatangkannya. Apalagi, Delap disebut-sebut sebagai salah satu target utama dalam daftar incaran tim perekrutan Setan Merah musim panas ini. Barcelona menunjukkan performa gemilang saat menjamu Borussia Dortmund di Estadi Olympique Louis Companys dalam leg pertama perempat final Liga Champions. Blaugrana meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 4-0. Meski hasilnya sangat menguntungkan, Hansi Flick memilih untuk tetap merendah dan tidak larut dalam euforia. Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa tiket ke semifinal belum sepenuhnya aman dan menekankan pentingnya menjaga fokus menghadapi leg kedua. Ia mengingatkan para pemainnya untuk tampil konsisten, karena dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi. Kami bermain bagus, dan saat kami bermain seperti itu, kami bisa mencetak gol. Tapi kami belum aman, ujar Flick. Kita tak pernah bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Sepak bola bisa berubah dengan cepat. Kami harus mengulang performa seperti hari ini, dan terus melakukan hal-hal yang sudah kami kuasai. Seperti yang telah diketahui, Mohamed Salah merupakan sosok kunci di lini serang Liverpool. Musim ini, ia kembali menunjukkan performa impresif, dengan mencetak banyak gol dan assist untuk The Reds. Namun, para pendukung Liverpool kini tengah dibuat cemas terkait masa depan sang pemain. Sebab, kontrak Salah akan berakhir pada musim panas mendatang, dan proses perpanjangannya berlangsung cukup sulit. Meski begitu, jurnalis kenamaan Fabrizio Romano melaporkan adanya perkembangan positif dalam negosiasi tersebut. Menurut Romano, upaya Liverpool untuk mempertahankan Salah mulai membuahkan hasil. Winger asal Mesir itu disebut bersedia melanjutkan pembicaraan soal kontrak barunya. Kini, negosiasi antara kedua belah pihak sudah memasuki tahap akhir. Hanya tinggal beberapa detail teknis yang masih perlu dirampungkan. Kendati demikian, kedua pihak optimistis bahwa kesepakatan final akan segera tercapai. Jadon Sancho bergabung dengan Chelsea pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2024 lalu, dengan status pinjaman dari Manchester United selama 1 musim penuh. Dalam perjanjian tersebut, terdapat klausul yang mengharuskan Chelsea untuk membeli Sancho secara permanen pada musim panas mendatang. Namun menurut laporan The Sun, Chelsea telah berubah pikiran, dan memutuskan untuk mengembalikan Sancho ke MU. Keputusan ini diambil setelah pihak Chelsea mempertimbangkan dengan sangat hati-hati, karena mereka kecewa dengan performa sang winger yang dinilai stagnan, dan bahkan menurun belakangan ini. Selain itu, etos kerja Sancho juga dilaporkan kurang memuaskan, sehingga manajemen Chelsea enggan melanjutkan kerjasama dengan pemain tersebut. Kyle Walker bergabung dengan AC Milan pada jendela transfer musim dingin lalu, dengan status pinjaman dari Manchester City hingga musim panas mendatang. Sejak kedatangannya, Walker telah menjadi pilihan utama di lini pertahanan Milan, berperan sebagai bek kanan dalam formasi tim asuhan Sergio Conceição. Namun, kabar buruk datang untuk Milan, karena Walker harus absen sejenak akibat cedera. AC Milan mengumumkan melalui situs resmi mereka, bahwa Walker mengalami cedera pada siku kanannya saat sesi latihan, yang membuatnya tidak bisa bermain dalam waktu dekat. Klub juga mengonfirmasi bahwa Walker akan menjalani prosedur operasi untuk mengatasi cedera tersebut, yang berarti ia dipastikan akan absen memperkuat Milan dalam beberapa pekan ke depan. Manchester City dilaporkan sedang mengincar gelandang serang Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, sebagai kandidat pengganti jangka panjang Kevin De Bruyne. Menurut laporan dari 90 Min, pemain berusia 25 tahun asal Inggris tersebut menarik perhatian Pep Guardiola, berkat penampilannya yang sangat impresif musim ini. Gibbs-White sendiri telah menjadi pemain kunci dalam proyek ambisius Nottingham Forest. Dengan kreativitasnya yang luar biasa dan visi permainan yang tajam, ia berhasil membantu Forest meraih posisi di zona Liga Champions, dan melaju jauh di Piala FA. Perannya sebagai playmaker utama, menjadikannya salah satu gelandang muda paling berbakat di Premier League saat ini. Guardiola dilaporkan tertarik pada kemampuan Gibbs-White dalam menemukan ruang, dan menciptakan peluang di lini tengah. Kualitas yang sangat dibutuhkan dalam gaya bermain Manchester City. Penyerang asal Uzbekistan, Eldor Shomurodov, dilaporkan bersedia menerima pemangkasan gaji, demi memperpanjang masa baktinya bersama AS Roma. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Calcio Mercato, bahwa Shomurodov telah sepakat untuk menambah 1 tahun lagi masa kerjanya bersama Giallorossi. Dengan kesepakatan ini, sang striker akan tetap berada di Stadion Olimpico hingga 30 Juni 2027, dari yang sebelumnya akan habis pada tahun depan. Menariknya, tahun 2025 ini bisa dibilang menjadi musim terbaik Eldor Shomurodov sejak bergabung dengan AS Roma. Dari total 30 penampilan di semua kompetisi, ia berhasil mencetak 6 gol dan memberikan 3 assist. Penampilan impresifnya ini semakin memperkuat alasan mengapa Roma ingin mempertahankannya lebih lama, meskipun ia harus menerima pemangkasan gaji. Dean Huijsen
menjadi salah satu bek yang paling diburu di bursa transfer musim panas 2025. Pemain muda asal Spanyol ini menarik perhatian sejumlah klub besar, seperti Manchester United, Real Madrid, dan Barcelona, setelah menunjukkan penampilan mengesankan bersama Bournemouth musim ini. Namun, Real Madrid bergerak lebih cepat dibandingkan MU. Los Blancos dikabarkan telah mendekati mantan pemain Juventus tersebut. Bahkan menurut laporan dari Diario AS, mereka sudah mencapai kesepakatan personal dengan Huijsen. Kini, yang tersisa bagi Madrid adalah meyakinkan Bournemouth untuk menyetujui harga transfer. Namun, negosiasi transfer diperkirakan akan sulit, karena Madrid enggan memenuhi permintaan harga yang ditetapkan oleh Bournemouth. Real Madrid tidak bersedia membayar 50 juta pound sterling untuk Huijsen, dan akan mencari alternatif lain yang lebih terjangkau jika Bournemouth tetap mempertahankan harga tersebut. Ibrahima Konate telah menjadi pemain kunci di lini pertahanan Liverpool musim ini, hampir selalu dimainkan sebagai starter bersama Virgil van Dijk saat kondisinya bugar. Namun, berbeda dengan Van Dijk yang sedang dalam proses negosiasi kontrak baru, masa depan Konate di Anfield semakin tidak pasti. Sekarang, mantan pemain RB Leipzig itu memasuki tahun terakhir dari kontraknya, yang ditandatangani pada 2021. Dengan gaji 80.000 pound per minggu, The Times melaporkan bahwa Konate menginginkan kenaikan gaji yang signifikan, hampir mencapai 200.000 pound per minggu. Situasi ini menempatkan Liverpool dalam posisi yang sulit, karena mereka ingin menghindari kehilangan pemain penting tanpa mendapatkan bayaran, seperti yang terjadi pada beberapa pemain mereka sebelumnya. Usia dan nilai pasar Konate membuat posisinya lebih mirip dengan Trent Alexander-Arnold, daripada Van Dijk atau Mohamed Salah. Arsenal tengah menunjukkan performa yang sangat mengesankan. Tim yang dilatih oleh Mikel Arteta tersebut, berhasil menaklukkan Real Madrid dengan skor meyakinkan 3-0 di Emirates Stadium, dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions. Meski kini banyak pihak menjadikan Arsenal sebagai unggulan, Rio Ferdinand tetap menjatuhkan pilihannya kepada PSG. Ia terpukau dengan penampilan PSG yang berhasil menyingkirkan Liverpool, dan menundukkan Aston Villa. Mereka bermain dengan dominasi nyata, ujar Ferdinand kepada TNT Sports. Seolah-olah mereka sudah sering menjadi juara di ajang ini. Saat ini, saya menjagokan mereka. Melihat bagaimana mereka memperlakukan Liverpool selama 2 pertandingan, dan menguasai pertandingan saat kontra Aston Villa, saya rasa mereka layak diunggulkan. Melawan Aston Villa, mereka menunjukkan performa yang luar biasa. Mereka adalah favorit saya. Selama setahun terakhir, Lamine Yamal memang banyak mendapat perhatian. Meski baru berusia 17 tahun, ia sudah bersinar, baik di level klub maupun tim nasional. Namun menurut mantan pemain Liverpool, Steve McManaman, Pedri dinilai memiliki kemampuan yang lebih menyeluruh. Ia mengagumi cara Pedri mengendalikan permainan, serta visi bermainnya yang langka dimiliki pemain muda. Dia pemain yang luar biasa. Dia sempat menjadi bintang muda, lalu mengalami cedera serius yang membuatnya sedikit menurun, katanya. Tapi, kini dia sudah kembali, dan tampil luar biasa bersama Barcelona tahun ini. Saya benar-benar mengaguminya. Pedri sendiri telah mencatat hampir 200 penampilan bersama Barcelona, sebelum genap berusia 23 tahun. Ia juga berperan penting membawa Spanyol menjuarai Euro 2024, menambah deretan pencapaiannya. Saat bertanding di Emirates Stadium pada Rabu lalu, Real Madrid harus mengakui keunggulan Arsenal setelah kalah telak 0-3 dalam laga Liga Champions. Kemenangan ini membuat tim asuhan Mikel Arteta berada dalam posisi yang lebih menguntungkan, menjelang leg kedua yang akan berlangsung di Santiago Bernabeu pekan depan. Di tengah situasi sulit yang dihadapi Madrid, Kylian Mbappe muncul sebagai sosok penyemangat. Melalui unggahan di Instagram story-nya, penyerang asal Prancis itu membagikan fotonya saat bermain di Emirates, disertai pesan singkat yang penuh arti. Kita harus tetap percaya hingga akhir. Pesan ini menjadi pengingat bahwa harapan Madrid belum sepenuhnya hilang. Mbappe, yang sudah mengoleksi 32 gol di musim perdananya di Spanyol, diyakini akan menjadi faktor penting dalam upaya kebangkitan tim di leg kedua. Setelah hengkang dari Barcelona, dan bergabung dengan Atletico Madrid sebagai pemain pinjaman pada musim panas lalu, Clement Lenglet berhasil kembali ke performa terbaiknya, dan menghidupkan kembali karirnya. Bek asal Prancis itu kini menjadi andalan di lini belakang Diego Simeone, yang tertarik untuk mempermanenkannya dari Barcelona. Namun, upaya Atletico untuk mengamankan transfer permanen Lenglet, tim asuhan Diego Simeone menghadapi hambatan dalam negosiasi dengan klub asal Katalan tersebut. Kondisi ini membuka peluang bagi klub lain untuk ikut bersaing. Dan menurut laporan terbaru dari Mundo Deportivo, Juventus kini ikut bergabung dengan Atletico dalam perebutan tanda tangan Lenglet di bursa transfer musim panas mendatang. Baru-baru ini, Juventus mengajukan tawaran sebesar 25 juta euro untuk mendatangkan bek Real Madrid, Fran Garcia, di bursa transfer musim panas mendatang. Upaya Bianconeri untuk memperkuat barisan pertahanan mereka sudah berlangsung cukup lama, namun meningkatnya kemungkinan mereka kehilangan pemain muda mereka, Andrea Cambiaso, telah mendorong klub Turin tersebut untuk segera bertindak dan mencari pengganti yang tepat. Fran Garcia, yang dikenal dengan kualitasnya dalam menyerang serta kemampuannya dalam bertahan, menjadi pilihan yang menarik. Pengalamannya bermain di klub-klub besar seperti Real Madrid, ditambah lagi dengan kemampuannya menampilkan performa yang solid di level tertinggi, menjadikannya sebagai target yang sangat diinginkan oleh Juventus. Kemampuan Garcia dalam bergerak cepat, berkontribusi besar di sepertiga akhir lapangan dan disiplin secara taktis, membuatnya menjadi kandidat yang cocok untuk tim Serie A itu.
Seorang fans Manchester United ditahan setelah terlibat dalam insiden dengan Jack Grealish. Ia diduga menampar pemain Manchester City tersebut usai laga derby Manchester. Kejadian berlangsung saat Grealish meninggalkan lapangan. Beruntung, pemain timnas Inggris itu tidak mengalami luka serius. Kepolisian Greater Manchester segera bertindak cepat dan berhasil menangkap pelaku dalam waktu kurang dari sehari setelah pertandingan. Pelaku diketahui bernama Alfie Holt, berusia 20 tahun, dan berasal dari Dresden. Ia resmi didakwa atas tuduhan penyerangan terhadap Grealish, dan dijadwalkan menjalani proses hukum di Pengadilan Magistrat Manchester. Menurut pernyataan polisi, Holt telah ditahan atas dugaan penyerangan, dan juga dijatuhi larangan untuk menghadiri pertandingan di Old Trafford, meski durasinya belum diumumkan. Larangan tersebut mulai berlaku sejak penangkapannya, dan disebut berkaitan langsung dengan kejadian tersebut, menurut laporan dari Mirror Football. Napoli sempat memimpin klasemen Liga Italia selama beberapa minggu. Namun, posisi mereka kini sementara diambil alih oleh Inter Milan, dengan selisih 3 poin. Sebenarnya, Partenopei masih memiliki peluang untuk mengejar Inter, apalagi setelah Inter hanya bermain imbang melawan Parma pekan lalu. Sayangnya, Napoli juga gagal meraih kemenangan, dan hanya bermain seri saat menghadapi Bologna. Kondisi ini membuat persaingan antara Napoli dan Inter diperkirakan akan semakin sengit dalam 7 pertandingan tersisa musim ini. Menurut Antonio Cassano, hasil yang diraih Napoli musim ini bisa berdampak pada masa depan Antonio Conte. Jika gagal membawa Napoli menjadi juara, Cassano memperkirakan Conte akan memilih hengkang dan mencari klub lain yang bisa mendukung ambisinya untuk meraih gelar. Cassano juga menyoroti adanya perbedaan pandangan antara Conte dan Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis. AS Roma kini resmi turut meramaikan persaingan untuk mendapatkan bek tengah Bologna, John Lucumi. Pemain asal Kolombia tersebut tengah diminati oleh sejumlah klub papan atas Serie A, termasuk Napoli dan Inter Milan, menurut laporan jurnalis Rudy Galetti. Ketertarikan Roma terhadap Lucumi muncul seiring kebutuhan mendesak mereka untuk memperkuat sektor pertahanan menjelang bursa transfer musim panas. Lucumi yang masih memiliki kontrak dengan Bologna hingga 2026, menunjukkan performa mengesankan bersama Rossoblu musim ini. Penampilannya yang konsisten menarik minat klub-klub besar, dan Roma tidak ingin tertinggal dalam perebutan tanda tangannya. Persaingan di antara ketiga klub ini diprediksi akan berlangsung sengit dalam beberapa minggu ke depan, terutama jika Bologna mulai membuka opsi negosiasi. Manchester United berpeluang segera merekrut penyerang baru menjelang dibukanya bursa transfer musim panas 2025. Menurut laporan dari Give Me Sport, MU dalam waktu dekat akan memulai pembicaraan dengan agen Matheus Cunha. Pihak pemain dikabarkan siap datang ke Inggris untuk membahas kemungkinan transfer penyerang berusia 25 tahun tersebut pada musim panas nanti. Sejak awal, Cunha memang disebut-sebut ingin melanjutkan karir di klub Premier League lain, jika hengkang dari Wolves. Jika proses negosiasi berjalan lancar, MU berpotensi mengaktifkan klausul pelepasan senilai 62,5 juta euro dalam kontrak sang pemain di Molineux Stadium. Masih mengutip Give Me Sport, Manchester United juga telah menyiapkan peran khusus untuk Cunha, jika ia bergabung dalam skuad besutan Ruben Amorim di Old Trafford. Ia tidak akan dimainkan sebagai penyerang murni, melainkan direncanakan mengisi posisi gelandang serang atau winger kiri, untuk memperkuat lini depan. Timnas Indonesia U17 menuntaskan babak grup Piala Asia U17 2025 dengan hasil maksimal. Garuda Muda sukses menundukkan Afghanistan U17 dengan skor 2-0 pada laga terakhir grup C. Seperti yang diperkirakan, pertandingan berlangsung cukup ketat. Kedua tim bermain imbang tanpa gol hingga waktu normal berakhir, sebelum Indonesia mencetak 2 gol cepat di masa injury time, melalui Fadli Alberto dan Zahabi Goli. Kemenangan ini memastikan Indonesia finish di puncak klasemen dengan raihan sempurna, yakni 9 poin dari 3 laga, sekaligus melaju ke babak berikutnya sebagai juara grup. Chelsea bertandang ke Stadion Józef Pilsudskiego untuk menghadapi Legia Warsawa dalam laga leg pertama perempat final Conference League. Dalam pertandingan ini, Chelsea berhasil menaklukkan tim tuan rumah dengan skor telak 3-0. The Blues tampil superior dan meraih kemenangan dengan meyakinkan. Sejak awal laga, Chelsea sudah mendominasi permainan, meskipun babak pertama ditutup tanpa gol. Baru di babak kedua, mereka berhasil mencetak 3 gol. Ricky George membuka skor pada menit ke-49, disusul 2 gol dari Noni Madueke pada menit ke-57 dan ke-74. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Chelsea untuk menghadapi leg kedua di Stamford Bridge minggu depan. Manchester United melawat ke markas Lyon dalam pertandingan leg pertama perempat final Liga Eropa. Pada laga ini, MU harus puas berbagi hasil imbang dengan tim tuan rumah. Pertandingan berlangsung sengit selama 90 menit, dengan kedua tim saling membalas keunggulan, hingga berakhir dengan skor 2-2. Lyon lebih dulu membuka skor melalui Thiago Almada di menit ke-25. Namun MU mampu menyamakan kedudukan lewat gol Lenioro jelang akhir babak pertama. Menjelang akhir laga, tepatnya di menit ke-88, Joshua Zirkzee sempat membawa MU unggul, tetapi Lyon berhasil membalas lewat gol Ryan Cherki di menit-menit terakhir. Hasil imbang ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Lyon, jelang leg kedua di Old Trafford pekan depan. Real Betis menjamu Jagiellonia Bialystok di Stadion Benito Villamarin, dalam laga leg pertama perempat final Conference League. Pada pertandingan ini, Betis tampil solid dan berhasil mengalahkan tim tamu dengan skor 2-0. Kali ini,
Cedric Bakambu membuka skor pada menit ke-24, setelah menerima umpan dari Pablo Fornals, kemudian Jesus Rodriguez menambah keunggulan, tepat di akhir babak pertama. Jagiellonia Bialystok berupaya keras untuk mencetak gol balasan, namun perbedaan kualitas di antara kedua tim terlihat jelas. Sepanjang laga, tim tamu hanya mampu menciptakan satu tembakan tepat sasaran. Kemenangan ini menjadi modal positif bagi Betis, sebelum bertandang ke markas Jagiellonia Bialystok di leg kedua pekan depan.